nanti gagal lagi kata ibuku kayak waktu itu. Mama bilang kayak gitu. Mama bilang gitu. Gimana gitu. Nah tapi di titik itu ya kita juga nggak pernah tahu gitu loh kalau kita nggak coba. Jadi being an entrepreneur itu memang dibutuhkan setengahnya passion dan soft skill segala macam, setengahnya nekat. Ada orang untuk keluar dari zona nyaman, dia nunggu bisnisnya dulu sama gajinya. Karena mungkin susah untuk menurunkan lifestyle sedemikian drastis ya. Kamu waktu itu nunggu ikat pendapatan kamu sama dengan gaji kamu saat itu di retail, atau yaudah sepertiga terus lo nekat waktu itu? Sepertiga dan nekat. Sepertiga dan nekat. Itu senyaman apa sih waktu kamu kerja di retail? Very comfortable. Ya, itu senyaman apa ya? Senyaman kita mau lagi pergi ke istilahnya Plaza Indonesia lantai 1 nggak mikir mau beli apa. Lu enaknya dia jadi desainer. Ya. Enaknya lu fashion show segala macam. Tapi lu tahu nggak ketika gue harus menangis ketika klien gue marah-marah gara-gara bajunya robek pas dia pakai. Saat itu, Mas, aku tuh sebenarnya ini yang mungkin orang nggak banyak tahu ya. Aku mau nutup brandku di tahun ketiga atau keempat saat itu. Bahwa sebenarnya di era yang sekarang mengglorifikasi kesuksesan, sebenarnya justru kekuatan terbesar kita datang ketika kita sedang Jatuh, sedang takut, sedang gelisah. Ibuku tuh dulu jualan bakso. Jadi aku kalau di sekolah dibilang anak tukang bakso, which is true, dan aku nggak ada malu dengan itu. Tapi dari situ adalah aku bertekad adalah aku pengen membuat ibuku bahagia. Hai guys, gue sadar bahwa banyak dari viewers channel ini belum subscribe, so please hit that subscribe button. Ini bukan untuk gue, no, tapi untuk bantu channel ini biar tetap ada, berkembang, dan terus menghasilkan konten yang inspiratif, aplikatif, dan helpful. Gue sadar banget lo adalah bagian dari sejarah channel ini bisa sampai sekarang. Jadi yuk kita bareng-bareng belajar dan tumbuh bareng channel ini. So please hit that subscribe button. Thank you. Jadi narsum yang gue undang di podcast episode kali ini adalah orang yang gue udah adore dari lama. Dan beliau adalah seorang desainer yang menurut gue dengan menggunakan kain-kain tradisional Indonesia tetap bisa banget dipakai oleh cowok untuk acara formal ataupun casual. Siapa lagi? The one and only, Didit Maulana. Hey, selamat datang Mas Didit. Thank you for coming. So Mas Didit adalah founder and creative director of IKAT Indonesia. Betul. Oke, tapi gue di sini pengen sedikit ngasih konteks ke teman-teman semua, audiens semua, bahwa kita pengen bahas soal IKAT yang nanti kita akan bahas. Tapi gue pengen lebih menitik beratkan pada keluar dari zona nyaman. Karena ini adalah tantangan kita semua. Ketika kita meninggalkan kerjaan kantor, kita meninggalkan corporate slave life, untuk kita melangkah keluar, itu tuh pasti ada ketakutan. Dan gue juga ngerasain itu Mas Didit. Gue pengen tahu dulu, lo dulu S1 arsitektur, pernah jadi penyiar radio OS Bandung, MTV, if I'm not mistaken, artist coordinator ya. Betul. Talent coordinator. Terus pernah juga di retail. Ada brand yang kita semua tahu namanya Guess. Terus akhirnya keluar dan menjadi entrepreneur. Lo kepikiran apa waktu itu sehingga meninggalkan track record yang begitu solid? You were the Markom dan lain sebagainya. Kamu udah solid banget karir kamu Mas Didit. What happened to you back then? Jadi kenapa akhirnya meninggalkan, sebenarnya pertimbangannya banyak banget. Jadi sebenarnya sebelum aku bikin si brand aku sendiri ini, IKAT Indonesia, sebelumnya aku pernah coba bikin istilahnya pengen balik ke roots. Jadi mau nyoba bikin biro arsitek sama teman-teman. I see. Tapi ternyata nggak jalan. Jadi karena yang aku punya waktu itu cuman passion aja, sama aku kira dengan networkku yang kuat, aku bisa masuk ke sana. Ternyata enggak. Banyak banget hal-hal yang harus dipelajarin. Dan banyak banget hal-hal yang enggak hanya passion, tapi banyak soft skill yang aku harus pelajarin secara teknikal. Akhirnya waktu itu setelah hitungannya tuh kalau udah 15 tahun kerja kan secara pendapatan kita udah merem aja ya. Harusnya iya. Harusnya merem aja kan. Ngapain sih lo mesti nyari susah, mesti keluar dan segala macam gitu kan. Itu juga sebenarnya the things that I have to present it to my family before I took this big leap ya untuk bikin brand sendiri gitu. Jadi waktu itu ditantang, nanti gagal lagi kata ibuku kayak waktu itu. Mama bilang kayak gitu. Mama bilang gitu. Gimana gitu. Nah tapi di titik itu ya kita juga nggak pernah tahu gitu loh kalau kita nggak coba.
I see. Gitu. Jadi being an entrepreneur itu memang dibutuhkan setengahnya passion dan soft skill segala macam, setengahnya nekat. Gitu. Gimana sih bisa keluar dari yang setiap hari, setiap bulan misalnya ada setiap tanggal 25, 26, bentar lagi Gajian. mau ada gaji masuk lagi gitu ya. To be honest, akhirnya kenapa aku memutuskan itu karena ternyata banyak calling ya yang aku dengar dari dalam diriku. Salah satunya adalah pengen banget bisa mewujudkan satu platform memperkenalkan budaya ke anak-anak muda lewat sesuatu yang aku suka, which is fashion. Emang dari kecil tuh sukanya gambar baju. Bukan gambar rumah ya, Bukan atau gambar keluar rumah. desain ya. Sampai dosenku aja, Didit, karena kan kita zaman dulu itu kalau tahun 90-an ya di arsitektur kan nggak ada AutoCAD kayak sekarang. Bikin 3D juga kita harus pakai cat air gitu loh, Mas. Nah, akhirnya saat itu guruku bilang, concentrate on the building, not on the people. Karena setiap aku malah ini orang bajunya apa ya, pakai apa segala macam. Tunggu, gue pengen menggali lebih jauh soal arsitektur dulu. Itu dulu memang pilihan kamu sendiri? Iya, jadi di saat itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan orang-orang bisa menggali maunya apa, sukanya apa gitu. Tapi saat itu aku cuma ngelihat aja, misalnya main ke rumah temen. Siapa sih ini yang rumahnya paling bagus? Kerjaan bapak lu apa sih gitu. Pokoknya kalau nggak lawyer gitu saat itu dokter. Terus ada here comes this arsitek gitu loh. Aku bilang kayak arsitek gue bisa deh gitu. Bisa lah hitung-hitung karena kan dulu aku anak IPA nih, jadi emang sangat exact ya, maksudnya Berhitungan, hitungan gitu segala macam tuh suka. Tapi di setengahnya aku bilang kayaknya arsitektur juga ada seninya nih gitu, memadukan seni itu. Jadi aku masuklah ke arsitektur gitu. What didn't work ketika lo jadi arsitek waktu itu, Mas? Ketika lo mau bikin biro arsitektur sendiri? What didn't work was actually itu ya, maksudnya apa namanya, salah satu calon partnerku kan masih kerja di Bandung gitu, jadi agak susah gitu. Dan secara teknikal aku juga nggak menguasai karena aku udah meninggalkan dunia itu udah lama banget gitu loh. Dan yang ketiga mungkin apa ya, desainku tuh juga kalau arsitek nggak bagus-bagus banget, sama teman-teman juga bilang dia tuh jelek banget bikin gedung ya, jelek banget ya udahlah. Ya kadang-kadang berarti kita kuliah memang nggak sesuai passion, dan bahkan kita menemukan passion mungkin jauh setelah lulus kuliah ya, Mas ya. Bener, tapi justru ketika jadi arsitektur itu kan di arsitektur tuh aku diajarin if you want to build something, you have to know how to build it gitu. Jadi kita belajar pondasi, kita belajar gimana sih caranya bikin foundation yang strong sebelum kita merilis sesuatu. Jadi researchnya tuh harus jelas. Apalagi sekarang aku tuh dulu juga sebenarnya udah mulai ada kisi-kisinya sih kenapa sekarang jadi fashion designer. Dulu skripsi aku, tugas akhir tuh judulnya Correlation Fashion and Architecture, dengan studi kasusnya itu adalah Giorgio Armani. Oh wow. Gitu. Jadi bagaimana sih bahasa desain yang masuk ke arsitek ternyata agak mirip ya dengan bahasa desain ketika dia terapkan di fashion gitu. So it's interesting. Dan makanya your style is perpaduan Italian taste ala Giorgio Armani dengan kain-kain wastra Indonesia. No wonder. Gitu. Nah itulah perjalanannya, akhirnya keluar dari zona nyaman. Waktu itu di tahun 2010 aku riset 1 tahun. 2011 bikin ikat. Tapi waktu itu masih agak nyolong-nyolong tuh. Jadi setahun aku masih kerja di kantor lamaku. Setelah melihat, wah ikatnya udah mulai bisa nih menggaji diriku. Walaupun kalau boleh jujur, gaji aku di ikat itu saat itu adalah 1/3 kurang dari gaji yang aku terima bulanan yang biasanya gitu. Kita nanti akan ke sana, Mas Didit. Tapi OS Bandung dan juga MTV sebagai artist coordinator, ini gimana berkontribusi buat karir lo sebagai fashion designer pada akhirnya? Jadi kalau orang bilang, just wasting time gitu ya. Kalau menurut gue tuh nggak ada di dunia ini selama kita masih punya nafas dan jantung sesuatu yang sia-sia. Sesuatu itu pasti mengejarkan sesuatu. Dari OS Bandung, aku belajar bagaimana caranya menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan secara terstruktur. Aku waktu itu jadi produser, tapi juga kadang kalau nggak ada yang siaran, aku jadi penyiar midnight segala macam gitu. Nah terus kalau di MTV, Talent Artist Relations, I have to deal with label gitu loh. Gimana caranya naikin rating dengan juga untuk mengundang artis siapa sih yang kira-kira kita mau highlight segala macam kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat dari situnya. Tapi justru dari 2 titik ini aku jadi bisa berkenalan dengan banyak banget selebritis Indonesia gitu. Jadi dan itu jadi network, jadi aset. Itu jadi network, bener gitu. Terus kamu akhirnya ke retail dan kamu tadi bilang gaji kamu diikat
sepertiga dari tempat kamu kerja, which is retail yang guest tadi itu ya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk keluar dari retail itu. Ketika sudah apa? Gajinya sudah apa, Mas? Ketika akhirnya aku melihat bahwa ada certain pengeluaran bulanan yang aku bisa tutup dari situ. Karena memang tujuannya kali ini nggak main-main gitu loh. Bahwa aku memang akan membuat ini menjadi pekerjaan utamaku gitu loh. Kadang-kadang orang untuk keluar dari zona nyaman, dia nunggu bisnisnya dulu sama gajinya. Karena mungkin susah untuk menurunkan lifestyle sedemikian drastis ya. Kamu waktu itu nunggu ikat pendapatan kamu sama dengan gaji kamu saat itu di retail, atau ya udah sepertiga terus lo nekat waktu itu? Sepertiga dan nekat. Sepertiga dan nekat. Jadi waktu itu aku berpikir ya, waduh, gue udah gak bisa traveling lagi. Karena aku berpikir, aduh, udah susah traveling nih. Terus kan aku seneng banget traveling. Terus nggak ada lagi pengeluaran beli-beli baju, beli-beli segala macam gitu loh. Jadi memang akan men-squeeze lifestyleku sih. Cuman itu udah menjadi bagian dari komitmen ya, gitu, sama diri sendiri. Tapi itu senyaman apa sih waktu kamu kerja di retail? How comfortable was it? How relaxed and how fulfilling was it? Sehingga kamu ini meninggalkan tempat yang udah nyaman loh. Dan kamu waktu itu jabatannya sebagai marketing communication. Director Jadi marketing. head of marketing Head of untuk marketing. grup ya. Jadi untuk semua. Jadi membawahi ada watches, ada luxury-nya, kemudian ada yang mass-nya, yang retailnya gitu. Itu udah tinggi banget posisinya. Itu udah enak banget dan itu memang untuk country-nya Indonesia ya. Jadi untuk assisting seluruh Indonesia. Senyaman apa, Mas? Very comfortable. Ya, itu senyaman apa ya? Senyaman kita mau lagi pergi ke istilahnya Plaza Indonesia lantai 1 nggak mikir mau beli apa. Gitu. Jadi senyaman itu sih gitu. Senyaman itu dan nggak harus ada apa ya istilahnya ketakutan gitu ya. Dan satu hal yang waktu itu akhirnya ketika aku udah resign terus jadi gitu adalah ketika teman-temanku dari kantor lama main ke situ terus kita mau belanja dong, iya nih baru dapat THR-an, I wish I got that THR gitu loh. Karena aku men-THR-kan diriku sendiri tuh mungkin baru beberapa tahun belakangan ini ya. Dan kamu malah mikirin THR karyawan kamu. Bener. Sangat nyaman, sepertiga, adjustment apa yang harus kamu lakukan? Kamu tadi bilang minim traveling, terus apa lagi, Mas? Adjustment-nya sebenarnya yang paling besar adalah how you deal with yourself. Bagaimana menurunkan ego, bagaimana mengubah persepsi lo terhadap diri lo sendiri ketika lo secara ekonomi tuh nggak sama dengan yang lain gitu loh. Karena yang aku pelajarin kan money is an energy ya gitu. Jadi memang saat itu adalah I feel so weak that time. Jadi yang terjadi awal-awal ikat tuh struggling banget. Strugglingnya nggak cuman talking about profit dan segala macam, tapi struggling untuk menyesuaikan with the new me gitu. I see. Gimana sih lo yang tadinya tanggal 25, 26 ongkang-ongkang, tanggal 28 dapat gaji gitu kan. Sekarang tiap tanggal 20 stres. Gimana gaji karyawan ya segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu it's a two different things. Makanya aku selalu bilang kalau orang mau entrepreneur adalah first adalah you have to really careful about how you know yourself gitu loh. Sekuat apa sih lo gitu. Yang ngelihatnya yang asik-asik aja, tapi yang kayak gini-gini juga it comes with the package. Seberapa kuat kamu ngelihat Didit Maulana pada waktu itu? Seberapa kuat adalah gimana ya? Kayaknya kalau ingat itu jadi sedih sih. Maksudnya I really thankful ya. Aku punya keadaan mental yang saat itu walaupun kalau boleh dibilang enggak kuat-kuat banget, but you know I just walk gitu ke sana dan akhirnya yang aku dapatkan itu adalah ternyata kalau kita keluar memasuki sesuatu yang baru itu kan pasti nggak nyaman ya, gitu loh. Nah itu di situ aku ngerasain oh ternyata ketika kita nggak nyaman tuh kita stretch out gitu loh. Kayak kita kalau misalnya habis latihan beban gitu ya. Muscle kita kan dia di stretch sampai akhirnya sakit gitu kan. At first itu sakit, tapi abis itu ngeliat di kaca, wah gila ya. Bicep gue oke banget nih gitu. Jadi hasilnya tuh outcome-nya mungkin di beberapa tahun setelahnya gitu loh. Tapi saat itu Mas, aku tuh sebenarnya ini yang mungkin orang gak banyak tahu ya. Aku mau nutup brandku di tahun ketiga atau keempat saat itu. Wow, sempat mau nutup? Karena
aku udah nggak bisa lagi dealing with this. Aku berpikir aku mau balik lagi kerja ke kantor lama dan segala macam. But then aku berpikir ya, maksudnya kalau aku melakukan itu lagi, karena kantor aku ini tuh udah sangat berbaik hati dulu mau menampung aku lagi setelah aku nyoba resign pertama kali gitu loh. Terus kamu mau kepikiran mau balik lagi kan nggak Iya. enak ya? Satu nggak enak, terus kedua apa ini sih seorang Didit yang kalau nggak berhasil dan dia akan lari dari masalah gitu loh. Jadi ternyata banyak banget yang aku temuin saat itu sih. Jadi nggak cuman how to secure my monthly fee gitu ya, tapi bagaimana kemudian aku menemukan diriku yang baru gitu loh. Untuk ngelihat sesuatu nggak cuman dari yang aku nggak punya, tapi apa sih yang bisa aku kembangkan dari apa yang aku suka gitu loh. Kasih konteks, pada waktu 4 tahun pertama ini, titik terendahnya, pahit-pahitnya tuh kayak gimana? Selain tanggal 20 stres mikirin gaji. Oke, pertama selain tanggal 20 stres mikirin gaji, yang kedua adalah aku punya keluarga yang aku harus biayai. Nah itu juga menjadi satu beban karena di tengah aku struggling dengan itu, aku punya keluarga yang harus aku biayai, dan yang terpenting adalah aku harus tetap mencipta ketika aku Stres. lagi stres gitu loh. Gimana aku tetap dealing dengan klien, gimana aku bisa dealing dengan yang lain, gimana manage tim, itu juga jadi yang keempat ya. Memanage tim itu nggak mudah saat itu. Jadi you have to be really Artinya lo belum kelar dengan diri bisa lo manage sendiri, gitu loh. tapi lo harus bisa manage orang lain juga kan mas? Iya. Kayak ini aja, aku di sini tuh tadi sebenarnya 5 menit sebelum naik ke sini itu lagi ada satu klien yang not easy to handle gitu. Tapi kan Mas nggak tahu. Iya, ya kan? iya. Karena aku udah bisa memanage itu selama hampir 14 tahun bikin Ikat Indonesia. Gitu. We'll go to that. Jadi tantangan untuk memanage VIP or VVIP klien sedapat apa? Kita nanti akan ke sana. Thank you for providing the context. Seberapa susah pada waktu itu, because you're dealing with yourself. Mungkin mentally juga unready waktu itu ya kan mas. Tapi di sisi lain juga tetap harus work as a professional, fashion designer, maintain dan juga memanage your karyawan gitu. Ketika memutuskan untuk mau tutup 4 tahun itu, dan akhirnya kamu came to realization bahwa Didit Maulana nggak berhenti di sini, nggak sekedar ini. Apa yang memotivasi lo untuk gue harus lanjut nih? Jadi ada satu quotes ya dari salah satu presiden Amerika yang dia bilang adalah, if you want something you never have, you have to be willing to do something you've never done. Aku bangunnya sama, cara mikir sama, the way I work sama saat itu, tapi aku pengen outcome yang berbeda. Gimana sih gitu kan? Jadi kayaknya waktu itu aku ditoel sedikit ya sama diriku sendiri bahwa come on, you have to get up, harus bangun dan change it gitu. Karena nggak bisa setiap kali aku bangun in this stressful condition tuh nggak bisa. Jadi ada satu hari in one beautiful Sunday saat itu, mungkin 2014 ya, tahun 2014 2015 itu I forgot. Aku bangun di satu hari Minggu yang cerah, and then I grab my running shoes, aku kembali berlari lagi, aku pasang my earplugs segala macam, and then I did my run gitu. It was a beautiful 15 kilometers that morning gitu, tapi itu membuat aku jadi bisa punya, wah gila, kalau gue udah masih bisa nih lari 15 kilo tanpa latihan gitu loh. Udah berapa lama kan aku semenjak stres tuh jadi malas mau ngapa-ngapain gitu loh. Berat badan naik karena makan kan, stressful eating segala macam. Akhirnya aku lari lagi dan di situ aku okay. I think it's enough kalau lo tuh jadi penumpang di kendaraan yang sebenarnya ini kendaraan lo sendiri, and then you start blaming others gitu loh for everything that you felt gitu. Jadi lo harus bisa bangun, Dit. Lo ngapain jadi penumpang di belakang yang selalu nyalain, iya nih gue telat karena supir gue telat dan segala macam, atau karena tadi gini macet dan segala macam. Be prepare, and then lo bisa nyetir kok, ya lo nyetir aja mobil lo gitu loh. Kalau supir lo nggak ada, then drive your own car gitu. So that morning, oh iya, gue lupa kalau ternyata gue tuh juga bisa nyupir ya. Gue tuh masih punya kendali ini ya. I have the control of my life gitu loh. Sampai akhirnya abis 15 kilo itu, okay, this is it. Okay, hari Senin gue akan berubah.
gue mau ngumpulin anak-anak segala macam. Jadi aku bagi bebanku ke tim aku. This is the sales for this month. Ayo kita lakukan dengan hahaha ketawa-ketawa gitu ya. Kayak orang kayak apa ya istilahnya without any stress gitu and see how it goes from there gitu. Terus aku bilang sama Helen Lan, gue baru baca nih buku The Secret-nya Rhonda Byrne itu kan. Tulis aja mau duit berapa loh gitu. Jadi aku sama Helen nulis oke deh. Helen ini partner lo ya? Partner. Sis kita nulis ya. Oke kata dia. Jadi kita tulislah satu angka yang sebenarnya kita butuh untuk bulan itu ya. Itu tanggal 10 aku masih ingat nih. Tanggal 10 atau 11 gitu. Oke sis. Pokoknya kita harus bisa. Oke gitu. Udah kita taruh. Oke taruh di dompet lo. Gue taruh dompet gue gitu. Ya udah. Terus saat itu ya karena gini. Aku bilang sama Helen. Kita stres sama kita gak stres. Outcome-nya tuh mirip-mirip gitu loh. Ya udah kita gak usah stres deh. Kita coba deh hadapi dengan hahaha and see from there gitu loh. Terus aku sama Helen, gila ya, kita tuh lupa kita ngapain sih bikin Ikat Indonesia gitu. Kita kan punya satu visi yang sangat lebih besar dari itu. Kita kan pengen ngebantu orang, kita kan pengen ngebantu perajin. Kita masih banyak lagi PR-PR yang belum kita buat gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu ya udah. Dan and miracle start happening. Tanggal 20-21 tiba-tiba ada orang datang terus ngelunasin pesanannya yang banyak, terus ada orang datang lagi terus pesan akhirnya tahun itu bulan itu kita exit justru lebih besar dari angka yang aku dan Helen tulis gitu loh. Wow. And from that moment aku sama Helen we start playing that game gitu. Go higher. Dengan kita set targetnya lebih tinggi, itu kita punya semangat juga lebih tinggi. But the secret was gimana kita bisa sharing burden kita atau passion kita ke tim kita. Sehingga kita gak bekerja berdua aja, tapi kita bekerja dengan tim sales, dengan tim produksi dan yang lain-lain. Jadi ayo bulan ini harus ini gitu. Jadi it's like a game for us gitu loh, untuk kita achieve. Wow. Hari Minggu itu mengubah segalanya ya Mas. Such a beautiful morning. And the rest is history. Oke, jadi setelah akhirnya The Rest is History dan Ikat sekarang udah berapa belas tahun ya? 14 tahun kali ya. Apa yang bikin Ikat bertahan dan berbeda? Selain your secret recipe tadi dengan Kak Helen soal go higher. Apa yang bikin Ikat bertahan sampai sekian lama? Yang bikin bertahan adalah banyak banget ide yang belum bisa dimunculkan sekarang dan menunggu untuk diwujudkan di masa setelahnya gitu loh. Jadi intinya adalah aku sekarang punya purpose ketika bangun tidur, aku punya mimpi yang pengen aku wujudin gitu. Dan yang bisa bikin bertahan sebenarnya adalah karena kita melihat bahwa dengan cara kerja seperti ini ternyata itu berhasil dan ya udah gitu loh. Kemarin juga sempet ya maksudnya apalagi dengan keadaan ekonomi kayak gini kan. Sempat juga tuh kita ada turun atau apa gitu. Tapi aku bilang, Len, don't reflect your fear to me. Karena gue nih bagian narik-narikin energi nih gitu buat orang-orang. Jadi biar pada happy gitu kan untuk bikin baju gitu. Oke gitu. Jadi that's our secret lah gitu. Helen doing all this finance and development business. I'm doing the creative side. Apa yang bikin Ikat beda dengan brand? Sekarang banyak banget fashion designer Indonesia ya. Puji syukur ya alhamdulillah. Yang empower atau memanfaatkan wastra kita, kain-kain kita. Apa yang bikin Ikat beda, Mas? Yang bikin Ikat berbeda itu karena kita itu selalu memunculkan sesuatu yang baru gitu. Jadi aku juga ketika kita awal mulai 14 tahun lalu itu mungkin cuma 1 atau 2 orang ya yang mengolah tenun ikat menjadi ready to wear. Gitu. Jadi masih dikit banget, the market is very small as well. Tapi dengan membesar ini aku jadi punya banyak temen nih, desainer-desainer baru yang banyak mengolah wastra Indonesia dan itu memang menjadi mimpiku dari dulu gitu. Yang membuat kita berbeda adalah we are here to inspiring people gitu. Mungkin gak cuman lewat fashion style-nya, tapi dari visi dan misi yang kita punya secara gak langsung gitu. Dan yang membuat kita berbeda adalah cara kerja di tim kita ya gitu. Jadi kita itu selalu mendengar masukan semua tuh dari semua pihak. Gak cuman dari desainer. Sometimes the other designers tuh justru para sales assistant yang memang setiap kali ketemu sama klien gitu loh. Yang tahu, oh Mas Didit si ibu ini sih gak suka model begini, dia sukanya kayak gini segala macam gitu. Jadi yang membuat kita berbeda adalah kita tuh mau untuk mendengar
gitu loh. Di saat mungkin yang lain-lain satu direction aja dari si creative directornya, misal dari akunya gitu. Kalau ini kita sumbang ide, sumbang ini segala macam gitu. Karena why do you have to limit to one person atau cuman aku dan tim desainerku aja, whereas you have so many people yang tahu gitu loh. Misalnya dari tukang jahit kumas kayaknya mau kayak gini nggak bagus deh, harus dari sini. So the secret adalah yang membuat kita berbeda adalah we listen to people gitu. Dan kalau dikritik jangan jadi lembek ya, karena menurut aku ada kritik yang bangun, ada kritik yang cuma jatuhin aja. Tapi ketika ada klien kita nggak puas sama yang kita bikin, then you learn from that gitu. Pertama adalah you accept it, yang kedua adalah memaafkan diri kamu sendiri, yang ketiga adalah you learn from that gitu. Ada nih satu cerita. Saat itu aku bikinin baju untuk semua ibu-ibu menteri saat itu. Wow. Tahun berapa nih? Itu tahun mungkin 6 tahun lalu ya, mungkin gitu ya. 6 atau ya kayaknya itu sih. Saat itu terus gimana ceritanya tiba-tiba si baju itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi setelah di press, di dry clean, itu ada beberapa yang mengkerut gitu loh. Oh iya, aduh itu kayak masalah kain banyak banget kayak begitu ya Mas. Oh my god gitu. Terus ketika dipakai kekecilan ketat gitu. Yang pada masukin ke dry clean jadinya jadi agak ketat, jadi nggak nyaman gitu. Tapi yang nggak dimasukin dry clean sih aman-aman aja gitu ya. Nah mulailah ini Didit gini segala macam gini. Oke. Itu adalah klien-klien potensial semua. Dan aku dihadapkan dengan orang-orang yang protes dan langsung dari mereka gitu. Di saat itu aku diem. Aku bilang I have to do it differently gitu loh. Mungkin Didit yang saat itu misalnya aku membawa cara kerjaku adalah pertama aku mungkin teriak-teriak, I start blaming myself, I start blaming my team gitu. Tapi di titik itu enggak, ini emang harus terjadi gitu. Jadi yang pertama aku lakukan adalah aku minta maaf kepada semua ibu-ibu menteri saat itu. Aku teks mereka satu-satu. Oh my God. It needs courage dan setengah lu gak mikir aja gitu. Habis itu yang kedua. Maksud gini, mau dimarahin mau gimana, it's happen. Gitu. Ya, lu harus terima gitu ya. Tapi sorry, ini acaranya udah lewat. Acara itu di hari itu. Jadi di paginya hari itu dipakai, malamnya komplain itu datang. Komplain datang. Ya udah, jadi selama malam itu aku deal with that complaint. Oke. Terus yang kedua adalah yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya adalah forgiving myself gitu. Jadi aku memaafkan diriku sendiri dan aku accept gitu ya. Ini bukan salah lo, you have done your best. And then I start seeing my team. My team juga ada yang nangis, ada yang sedih kan karena itu terjadi. Karena aku juga lihat mereka semua orang sudah melakukan hal yang terbaik gitu. Iya. Jadi kalaupun itu yang terjadi, it's really technical problem. Dan nextnya ya udah lo jangan pakai lagi bahan itu, semudah itu sih gitu. Nah kemudian aku sedih banget, aku ini banget kan gitu. Ternyata mungkin mereka punya grup WhatsApp kali ya. Terus tiba-tiba aku jadi dapat kiriman dari salah satu ibu menteri saat itu. Mas Didit, tadi WhatsAppin ke semua orang ya, ke semua ibu-ibu ya. Iya, kenapa Bu? Saya nggak enak banget soalnya Bu. Iya, ini katanya Mas Didit tuh berani mengakui kesalahan. Jadinya justru ibu-ibu pada jadi respect ya gitu. So what happened the next morning? Sesuatu yang aku nggak ini juga adalah hampir semua ibu-ibu itu ngeposting di sosial medianya. Terima kasih Mas Didit bajunya dan segala Serius? macam. And then justru ada beberapa klien yang memang kita dapatkan dari situ. Dalam arti kata, ya Bu, pas aku ketemu lagi, Bu kok mau sih jahit sama saya lagi? Maksudnya kan saya baru, jadi itu aku tuh dikasih kesempatan untuk bikinin semua. Mereka bukan klien aku semua gitu loh. Klienku mungkin cuma 5 lah saat itu. Tapi dari situ mereka ngelihat, iya soalnya kamu bener-bener ngakuin dan itu jarang gitu loh. Jadi saya pengen mau nyobain dong bikin sama Mas Didit yang bener-bener di handle langsung. Karena waktu itu kan aku nggak handle langsung kan, maksudnya aku kirim tim untuk ukur. Betul. Gitu. Jadi mereka justru aku mungkin gaining sekitar 10 ya dari situ gitu. Wow. Jadi justru di luar dugaan ya. Iya. Ini blessing in disguise banget sih. Jadi ketika kita accept dan kita apa ya istilahnya do something yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya, dan miracle start happen. Dan salah satu menteri itu adalah Bu Sri Mulyani dan Mas tell us about it.
Even more. Dan Mas kan kemarin juga cerita bahwa selama bertahun-tahun menjadi desainer untuk Bu Sri Mulyani. Gimana tantangannya? Apa kesenangannya? Apa mungkin mungkin ya kesedihan, bukan kesedihan tapi tantangan aja menghandle seseorang seperti Bu Sri Mulyani? Pertama adalah seperti ini mungkin yang diajarin di MTV ya. Bosku waktu itu Hendra Pisang namanya. Dia pernah bilang adalah lu kalau ngadepin artis, mau artis yang baru launching sama artis yang udah punya banyak award sama aja gitu loh. Sama aja menghadapinya, dalam arti kata lu harus respect, lu harus apa segala macam, tapi lu nggak boleh takut gitu loh, dalam arti kata. They're just human. Nah, begitupun juga itu yang akhirnya ketika aku handle Bu Sri Mulyani, yang pertama adalah she's just human gitu. Jadi justru yang menarik adalah ketika kita bisa menggali sisi manusia dari seseorang dengan title apapun, justru di situ kita bisa tahu, oh ibu maunya apa, sukanya apa gitu. So I always spend like the first 10 minutes or 15 minutes to ask gitu, gimana Bu, how's your day, segala macam ini. Oke, ibu sekarang mau bikin apa? Lagi mau bikin apa? Lagi suka warna apa kira-kira gitu. Karena untuk mendapatkan that kind of connections, kita harus berdiri di level yang sama gitu loh. Kalau aku yang, oh ya Bu, siap Bu, nggak akan bisa gitu loh. Nggak bisa. You are the creator, she is your client gitu. Mau title-nya apapun, siapapun yang duduk di depanku, she is my client, he is my client gitu loh. Jadi ya itu, dari situ we start building relationship. It's a friendship actually. Karena dari situ ibu, pertama kali aku kenal ibu tahun 2012. Ketika aku handle untuk APEC meeting di Bali. Beliau kerja di World Bank saat itu. Nah dari situ kemudian dia mengenalkan, ini loh, this is Didit, you have to know him. Jadi aku dikenalkan ke seluruh finance minister ya under APEC saat itu. Dan dari situlah kita mulai hubungan persahabatan kita gitu loh. Jadi aku bikinin baju untuk anaknya kawin, untuk ibu juga, maksudnya satu keluarga gitu ya. Sampai akhirnya ibu pindah, pas ibu masih di sana, dia invite aku, kamu ke New York ya? Iya Bu, mau ke New York. Mampir dong ke DC, nanti di tempat saya nih. Ya udah Bu, oke gitu. Nanti dijemput ya. Oke, aku kira dijemput siapa, ternyata dijemput suaminya. Karena aku kan dari New York ke DC naik bus. Terus nanti ada yang jemput, ternyata Pak Tony jemput. Dit gitu. Nah, kok Bapak yang jemput? Iya katanya. Yuk kita jemput Ani katanya. Maksudnya Bu Ani lagi yoga gitu. Ya udah, habis itu ya udah, so it's menyenangkan ya gitu ya, karena aku bisa berkenalan dengan orang-orang ini yang memiliki title yang mungkin sangat birokratif gitu kalau untuk nemuin mereka, tapi melalui fashion ini aku bisa menembus, I break the barrier gitu. How would you describe the design for Ibu Sri Mulyani? Simple, karismatik. Dia juga suka sesuatu yang ada twistnya. Sometimes she wants to look more feminine gitu, tapi ada beberapa bagaimana si kebaya yang aku bikin buat dia feminine, but at the same time give her power gitu ya. Maksudnya boost her confidence dan segala macam gitu. Jadi aku selalu nanya, Bu, nyaman nggak kalau begini ini nggak? Karena at the end of the day, lo tuh harus nyaman dulu pakai baju gue gitu loh. Karena itu gimana orang bisa, istilahnya adalah menilai ini bagus atau enggak adalah ketika kalau lo nggak nyaman, susah. Siapa klien paling challenging, Mas? Klien paling challenging banyak lah. Gini, ada beberapa type of client. Yang pertama adalah klien yang nggak tahu maunya apa tapi nurut. Yang kedua, itu enak banget gak sih? Itu enak banget, itu blessing. Tapi sekarang kebanyakan mungkin 80-90% klienku kayak gitu ya. Kalau dulu tuh 50-50, so it's quite hard gitu. Terus yang kedua adalah klien yang tahu maunya apa dan percaya sama aku. Yang ketiga, klien yang nggak tahu maunya apa tapi nggak percaya gitu. Wah, itu paling repot. Itu repot. Nah, itu membutuhkan, ternyata memang kita harus memiliki kemampuan untuk convince people. Communication skills. Communication skills. Yang aku belajar dulu di OS Bandung gitu ya. Kemudian dari situ gimana, kalau kita juga nggak yakin, dia nggak yakin, terus gimana? Nggak ada habis-habisnya gitu. Kadang gitu misalnya, dia tadi saya ngeliatin foto saya nih ke teman saya, katanya ini kurang ini ya gitu. Mungkin didetailin dulu akan, oh gitu ya Bu, iya deh gitu. Ganti terus sampai misalnya nanti dia ketemu teman yang lain juga ini. But I am the designer, I know what I'm doing gitu. Apa yang lo jawab ketika itu terjadi? Nah kalau sekarang aku bilangnya, Bu, ini, jadi kita pertama adalah balik lagi ke
deal yang udah kita sepakati bersama. Ibu kan mau misalnya baju yang bukaannya ke depan gitu ya, misalnya kancingnya depan. Kalau misalnya ini saya rubah jadi baju kurung, which is bukan belakang, konsekuensinya seperti ini. Jadi saya harus begini dan segala macam. Jadi aku selalu kasih pro and cons-nya. Sehingga nanti make sense ya gitu. Oke, gitu. Sebenarnya adalah bagaimana dia melihat baju tersebut dari kacamata yang udah kita sepakati bersama gitu loh. Karena mungkin yang komentar juga mungkin nggak terlalu tahu fashion. Atau nggak terlalu tahu pakem budaya. Mungkin, atau yang kedua gini, ini aku pelajari. Setiap orang punya selera masing-masing. Semudah itu aja. Very subjective. Yang gue suka belum tentu lo suka. Yeah. Yang lo suka belum tentu gue mau gitu loh. Jadi might as well ya udah beda-beda. Nah sekarang aku balikin lagi. Jadi ibu nyamannya gimana? Kan yang makanya bukan teman ibu ini. Ibu nyamannya gimana? Gitu. Kira-kira di foto bagus loh bu. Di ini bagus. Oh gitu ya mas ya. Oh yaudah deh oke. Gitu. Oke. Kadang-kadang perlu diyakinkan dengan suara-suara yang lain ya kan. Benar. Tadi sebelum kita syuting ini, podcast ini, lo bilang tadi, I was dealing with a very challenging client gitu kan, ada masalah urgent. Boleh cerita nggak apa yang terjadi? Oke, jadi banyak klien yang jadi gini loh. Kalau yang tadi sih terjadi adalah dia panik karena apa ya istilahnya desainnya kan berubah-berubah nih. Karena sebenarnya yang ngerubah juga dia sih gitu. Terus berarti dia tipikal orang yang nggak tahu apa yang dia mau, tapi yang itu. Percaya sama kamu atau nggak percaya? Kadang harusnya sih percaya ya, tapi karena dia kadang terlalu banyak ide, jadinya banyak yang mau diimplement. Mas tambahin ini, ini banyak yang ditambahin gitu. Terus? Jadi misalnya kemarin dia datang ke kawinan anak temen gimana sih anaknya temennya gitu misalnya. Itu kemarin sih ini bikin kayak gini bagus deh. Mau dong saya di ini masukin gitu kan. Ya udah aku tampung aja dulu. Pokoknya ini istilahnya menampung dulu. Sampai ujung-ujung aku udah tahu sih dia. Cet gitu. Nanti balik lagi ke desain awal. Jadi sebenarnya how to convince. Tapi kadang to convince itu kan kita butuh energi. You really need to be concentrated on that gitu. Nah itu yang harus kita pelajarin ya gitu. Jangan sampai kita juga jadi ikutan emosi gitu loh. Jadi ya udah chill aja, santai gitu loh maksudnya. Karena nah ini juga yang aku pelajarin bahwa ada juga nih klien aku ya datang gitu tuh marah-marah gitu kan. Oh pernah mas? Oh sering ya gitu. Tapi dulu ya, sekarang enggak nih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Enggak. Sekarang nama kamu soalnya sudah lebih solid, jauh lebih solid daripada dulu mungkin. Amin ya gitu ya. Terus? Jadi aku juga I have my dignity. Aku juga punya harga diri sebagai desainer gitu loh. Jadi yang aku lakukan kalau ada yang kayak begitu adalah aku harus menyadari bahwa setiap orang punya bagasi masing-masing. Kamu kesini pasti adalah beberapa pikiran di belakang kamu. Aku kesini juga pasti aku bawa sesuatu di belakangku. Baggage kita ini. Nah aku juga menyadari bahwa klien-klienku juga seperti itu gitu loh. Punya bagasi sendiri-sendiri. So I don't blaming myself on what happened. Misalnya dia marah-marah ke aku dan segala macam. It's okay. It's hers. It's not me. Jadi kalau kata bukunya Mel Robbins adalah let them. Oh I love her. Let them. Mel Robbins. Kalau tadi yang paling challenging, of course you didn't mention name of course, karena itu nggak etis juga. Tapi kalau sekarang yang paling lo suka dan lo paling respect, lo paling happy kerjasama dengan this person, this VIP person. Eventually banyak lagi. Jadi nggak ada there wasn't certain names ya sebenarnya, karena semuanya equal. Kalau aku mau nyebutin banyak banget nih. Tapi yang pasti adalah yang come up aja di pikiran Mas Judit. Apa ya, banyak ya? Banyak ya? Oh yang menyenangkan banget. Berarti banyak yang menyenangkan udah banyak banget sekarang. Yang aku bilang sudah 90% sih. Semua menyenangkan gitu. Mulai dari kan kemarin tuh aku pas lagi upacara kemerdekaan kan juga dipercaya ngerjain beberapa orang lah pejabat gitu ya untuk mengerjakannya gitu. Dan semuanya trust me gitu loh on that gitu. Dan beberapa klien juga yang pas lagi fitting baju pengantin tiba-tiba nangis karena happy gitu. Itu juga one of blessing juga sih gitu. Wow. Jadi kalau bilang siapa ya? Mungkin BCL atau ya BCL happy saat itu, Ariel Tatum. Nih kalau kita ngomongin influence celebrities ya. Oh Ariel Tatum gitu. bagus banget tuh coklatnya warnanya. Ariel gitu. Kemudian Andin of course ya. Itu Andin juga lucu banget kemarin. Jadi mau ngerayain 10 tahun perkawinan, terus kita berdua pada udah ngomongin
udah ngomongin project ini tuh udah 2 bulan sebelumnya, tapi tiba-tiba semuanya lupa hingga tersisa hanya tinggal 1 minggu. Mas, aku kapan fitting? Hah, kamu jadi bikin ya? Ya iya dong. Ya ampun, Din, kita belum bikin. Iya, aku tahu. Aku tiba-tiba inget pakai apa gitu akhirnya. Jadi gitu ya. New York Fashion Week. Ini tahun 2023 ya. The Wiron. I can relate karena aku orang Jawa, aku tahu wiru di batik gitu kan, di jare. Gimana itu pada waktu itu? Apa yang bikin The Wiron sukses dan bahkan banyak butik-butik di New York pengen ada koleksi kamu di butik mereka? Yang bikin menarik sebenarnya adalah authenticity ya. Dari situ. Authenticity, terus yang menarik juga adalah story yang kita bawa. Terus yang menarik juga adalah bahan-bahan yang aku bawa itu nggak cuma berasal dari satu daerah. Jadi ada tenun dari Bali, ada tenun dari Kediri, ada lurik dari Jogja, ada lurik dari Klaten, ada anting yang kita bikin di Tasik, kemudian topi yang kita bikin di Kalimantan gitu. Jadi semuanya punya kontribusi ke situ. Dan yang menarik adalah karena si konsep lipit-lipit itu ya aku terinspirasi dari kain wironnya nenekku sih gitu saat itu. Acceptance mereka, masyarakat fashion di New York gimana mas waktu itu? Seneng banget ya, apalagi dibanding dengan show-show yang lain tuh show aku sendiri yang nggak pakai musik. Serius? Kamu tau gak sih itu sebenarnya ada satu kejadian. Jadi waktu itu aku dikasih last minute dari panitia waktu itu lagunya. Karena buat aku lagu tuh penting banget untuk fashion show. Of course. That's why. Dan saat itu kayaknya aduh ini kurang terkoneksi nih. And it was very last minute gitu. Jadi akhirnya jam 2 malam aku telepon music directorku di Jakarta yang biasa bikinin lagu. Terus jam 2 malam waktu New York ya. And then aku harus prepare tuh jam 10 pagi. Oh wow. Deg-degan dong. Aku bilang, aduh Tuhan tunjukin dong apa ya gitu. Akhirnya what I did was, aku rekam suaranya New York with my phone. Tin gitu segala macam riuhnya itu. Dan aku suruh sama MD aku, music director, lu cariin deh langkah kaki. Gue kayaknya cuman pengen New York, suasana New York dengan langkah kaki. That's it. Dan itu yang akhirnya menjadi lagu di situ. Jadi setelah beberapa desainer keluar, lagu tuh lagu aku itu yang istilahnya sound aku yang paling meditatif ya gitu. Wow. So people are focusing their attention towards the baju-baju nih gitu. Instead of musik dan lain sebagainya. Instead of lagu, karena it was like tak tok tak tok gitu. Jadi si baju-baju itu dengan berbagai macam warna, berbagai macam istilahnya combination tuh jadi menarik ya gitu. Jadi orang fokus ke sana, fokus di cerita visualnya. Kenapa selama ini baju-baju Indonesia kayaknya susah banget nembus? Oke, kalau fashion week dan fashion show di luar negeri udah banyak, cuman nembus pasar dan selera mereka. Kenapa baju kita susah banget, Mas? Kenapa susah banget? Mungkin karena trennya ya. Jadi memang kita harus bisa baca tren sih. Jadi setiap tahun tuh WGSN itu selalu mengeluarkan tren apa sih yang untuk ini sekarang udah mungkin untuk fall winter 2026 ya gitu. Nah kita tuh kalau misalnya mau masuk pasar luar tuh memang harus masuk ke sana. Dan mungkin yang bikin kita nggak bisa cater pasar luar, mungkin pasarnya ada tapi sebenarnya kemampuan kita producing kapasitasnya gitu. Jadi misalnya saya mau dong tenun kayak gini 1000 biji gitu. Misalnya dipesan oleh satu ini ya. Kalau kita sekarang udah bisa nih gitu. Tapi yang teman-teman yang lain mungkin belum tahu ya ngerjainnya di mana sih, bikinnya di mana sih gitu. Jadi lack of resource juga yang kadang membuat kita tuh jadi kalah dengan yang lain gitu. Karena kan kebanyakan kain tradisional Indonesia ini kan kita bukan di pabrikan ya. Jadi kan bener-bener ditenun gitu lah. Ini takes time. Dan kadang kalau international standard itu kan mereka harus colornya harus sama apalagi persis, dan segala macam. Nah ini kan nggak bisa. Tapi daripada stres begitu ya udah tulis aja memang ini limited gitu loh. Jadi yang mungkin size S-nya berbeda dengan si size M warnanya in terms of color gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan keterbatasan kita menjadi satu kelebihan ya. Karena even kayak misalnya batik aja celupanya juga akan beda batch satu dengan batch yang lain. Dan batik tulis nggak akan ada yang sama. That's what makes Indonesian fabric is unique, right? Benar-benar. Nah itu yang membuat jadi apa ya istilahnya kita tuh jadi banyak ininya tuh banyak
restriction sama jadi nggak pede. Padahal justru kalau menurut aku itu justru kekuatan kita ya. Oke. JGBB jadi gini belajar bersama. Didit Maulana. Ini adalah kalau menurut gue kayak sekolah atau empowerment center untuk UMKM di Indonesia. Kepikirannya gimana sih Mas? Dan gimana sekarang UMKM nerima ini? Manfaatnya apa buat mereka so far? Oke, jadi gini. Jadi gini, masuk ya. Karena aku tuh, nah kenapa namanya jadi gini belajar bersama? Karena aku setiap kali ngomong tuh pasti jadi gini gitu. Selalu itu ya. Nah, jadi menurut aku juga kenapa belajar bersama, karena kita belajar bareng lah di platform tersebut itu. Kenapa sih dibikin si JGBB ini? Karena menurut aku ya, bikin brand itu nggak mudah. Nggak cuma masalah punya modal, terus punya akses, kemudian bikin mungkin langsung bisa, tapi memaintainnya itu yang mana tahan kayaknya ribet banget itu. Dan menurut aku juga nggak semua orang punya akses ke buku-buku marketing, punya akses ke pengetahuan misalnya kursus-kursus yang memang fokus di sana gitu. Nah kemudian setelah beberapa tahun aku pelajari tentang marketing ya, aku kan sebagai marketer gitu ya, fashion apalagi. Jadi aku tahu tuh gimana sih caranya bikin pasar Indonesia tuh bisa ngelirik ke produk yang kita jual gitu. Apa sih resepinya, rahasianya apa gitu ya. Dan itu ternyata bisa diterapkan di semua bidang, nggak cuma fashion aja. Ada F&B, ada yang lain-lain gitu. Nah jadi there was a certain points ketika lagi pandemi, aku tuh sebenarnya cuma pengen teman-teman yang punya usaha tuh survive together gitu loh during the pandemic time. Jadinya aku dengan tim kita bikinlah si modul ajaib itu, di mana kamu juga menjadi alumni loh ini. Gue ikut belajar loh dulu. Iya. Nah, dua kali loh ikutan. Nah habis itu akhirnya dengan modul yang mudah dipahami. Jadi gini, aku tuh sering ikut talk show narasumber. Cuman kadang aku ngeliat nih misalnya ada narasumber yang hebat banget dia bikin bisnis, tapi isi talknya tuh cuman CV-nya dia aja. Jadi tahun ini gini-gini. Sedangkan gue pengen tahu, lo tuh biar begitu lo gimana sih caranya? Gitu. Iya benar. Atau yang kedua nih, menjelaskan, tapi in a very washo dengan istilah-istilah yang sangat tinggi. Istilahnya mungkin gini ya. Cuman impressionnya gini, gue tau lo pinter, gue tau lo hebat, tapi gue nggak ngerti ini semua apa gitu loh. Kuncinya itu ada di bahasa. Ketika kita mau reach out atau nyampe ke banyak golongan, bahasa kita itu harus digunakan sesederhana mungkin. Betul. Dan yang paling susah itu adalah menyederhanakan sesuatu. Gimana biar orang ngerti apa yang lo pikirin. Betul. Aku selalu percaya sih bahwa a good communicator adalah orang yang bisa simplify complicated ideas into simple things yang akhirnya semua orang bisa nyerap, ya kan? Betul. That's a good communicator. Nah, yang ikut kelasku itu berbagai macam. Dari berbagai macam lulusan. Ada yang lulusan SD, SMP, SMA. Ada yang S3, ada yang profesor gitu yang ikut kelasku. Jadi menurut aku bahasanya harus bisa dimengerti oleh semua. Tekniknya juga harus mudah untuk diaplikasikan untuk semua gitu loh. Banyak yang lulusan SD, tapi hebatnya bukan main. Kenapa? Karena jam terbang tinggi. Contohnya apa? Misalnya, contohnya ada beberapa penjahitku yang lulusan SD, tapi ngejahitnya rapi banget gitu loh. Kenapa? Karena they've been doing it for years gitu loh. Nah jadi kita bisa belajar dari sana bahwa ketekunan, when you're doing something yang itu terus ya, you'll be master in that gitu loh. Nah kemudian dari situ akhirnya ya untuk semua peserta JGBB ini dari semua kalangan usia, nggak cuman anak-anak muda umur 20-an aja, yang ikut kelasku 50-60 tahun gitu loh. Nah jadi itu yang membuatnya jadi berbeda. Nah sekarang kalau ngomongin impactnya adalah, ini juga bikin aku terharu sih. Waktu itu lagi jalan di Solo nih, di Solo itu ditepuk, "Mas, apa kabar?" katanya. "Iya, Mas pasti lupa aku ya, tapi aku udah pernah ikut kelas Mas zaman dulu," katanya gitu. "Mungkin aku angkatan kedua Mas," katanya. "Mas ingat nggak dulu pokoknya aku pernah present, terus Mas akhirnya kasih masukan tentang yang aku bikin. Terus aku bikin perubahan berdasarkan ilmu-ilmu itu. Nah sekarang produkku udah ada masuk ke department store di Indonesia, sama udah diekspor ke Jepang dan Cina kalau nggak salah." Gitu. Produknya dia bikin batik gitu.
Jadi di situ aku yang wah, it's happening ya. Ternyata teman-teman ini bisa mengaplikasikan gitu. Kemudian ada juga yang sekarang jadi salah satu restoran sushi yang besar juga, cabangnya di mana-mana, yang dibilang katanya tertolong banget berkat modul JGBW pas lagi pandemi gitu loh. Dan aku kan saat itu juga bantuin orang untuk memperkenalkan produk-produk mereka seperti yang aku lakukan sekarang nih. Jadi produk mereka apa, kemudian aku promosiin lah on my platform gitu. Itu ternyata membantu teman-teman juga sih untuk bertahan ya. Apa kesalahan terumum terbesar UMKM kita sehingga nggak dilirik oleh customer? Kesalahan umum, sebenarnya kesalahan paling umum paling besar adalah mencampur adukan antara keuangan brandnya sama keuangan rumah tangga. Gitu. Keuangan pribadi dengan keuangan brand gitu ya. Kenapa? Karena ketika misalnya dapat order yang gede, wah udah langsung duitnya dibayar di muka, udah kepake deh. Gitu. Jadi dia nggak punya modal lagi buat development segala macam. Nah kemudian yang kedua adalah quality. Membuat produk yang bagus itu kayaknya satu prestasi padahal enggak. Ya udah harus bagus aja sih. Lo bikin produk ya harus bagus produk lo. Gitu. Bare minimum, standarnya Udah harus kayak standarnya begitu. aja gitu. Jadi produk yang bagus itu bukan something that we have to tepuk tangan ya. Bagus banget produknya, enggak. Itu ya udah minimumnya aja gitu. Nah sekarang bagaimana caranya semua orang punya kesadaran di titik itu gitu loh. Kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah packaging. Banyak yang bikin sesuatu yang bagus. Misalnya nih, ada orang nih bikin batik tulis ya, dijual harga 12 juta. Tapi pas lagi mau dikasih ke klien, taruhnya di kantong plastik gitu misalnya. Kan gak gitu caranya bro gitu kan. Harus yang bagus, harus ada story-nya segala macam. Itu yang banyak aku pelajari ketika aku menangani high-end brand ya. Gitu. Jadi ilmu-ilmu yang udah aku punya, aku sharing sama teman-teman semua gitu loh. Jadi semua aja tahu akses. Jadi punya akses lah ke sana. Jadi even packaging aja kan kita juga harus mencocokin ya. Gue beli dengan harga mahal, aspirasi gue dan ekspektasi gue ini adalah premium brand. Tapi ketika barang datang ternyata nggak match, itu kan berarti ada unmatched aspiration di benak customer kan. Dan itu akhirnya langsung bikin kita ilfeel biasanya. Jadi akhirnya mungkin misalnya nih, ini mungkin banyak terjadi di produk-produk yang sering viral ya. Dalam arti kata adalah mereka cepat-cepat karena viral, jadi demand-nya langsung naik. Akhirnya pas deliver ke orang hanya akan berakhir jadi pembeli pertama aja. Ya udah deh sekali beli aja gitu. Tapi nggak jadi repeat customer gitu. Nah hal tersebut juga yang akhirnya harus kita apa ya istilahnya adalah ya seorang creator tuh harus tahu ya tentang itu semua sih. Kayak gitu. Apa yang akan lo saranin Mas ke UMKM untuk bisa sukses di dunia digital seperti sekarang? Strateginya kayak gimana? Strateginya harus mau belajar gitu. Karena nggak punya produk bagus tapi marketingnya jelek, atau sekarang kan kita punya lapak jarang yang punya offline store. Kebanyakan online kan. Betul. Dan you have to manage your online store dengan bagus banget gitu loh. Makanya di JGBB tuh ada cara motret produk gimana sih yang bagus, bagaimana cara bikin istilah apa ya, storytelling yang oke, gimana bikin CTA, call to action, jadi biar orang oh bagus nih gitu, mau beli spraynya Mas Rory gitu, tapi ini berapa sih, belinya di mana sih, nggak jelas gitu. Nah itu harus semua serba jelas. Dan yang kedua adalah harus invest di admin yang memang responsif, karena di zaman serba digital orang tuh mau semuanya serba cepat gitu, jadi harus bisa dibalas cepat gitu loh. Kadang ada orang milih satu produk bukan karena produk, misalnya gini, mereka menjual produk yang sama. Yang satu jualnya lebih tinggi harganya, yang satu harganya lebih rendah. Tapi yang lebih rendah ini adminnya lelet. Iya, yang lebih tinggi, banget. Udah nggak apa-apa deh, beda-beda 10.000, 20.000. Tapi yang di sini lebih cepat nih gitu. Ya udah, karena apa? Dependable. Balik lagi, aku bukan yang termurah. Tapi kenapa orang milih bikin baju di aku? Karena aku deliver. Aku bisa menyelesaikan your order ke aku dengan benar gitu loh. Gitu. Jadi itu yang harus teman-teman pun juga harus pede kayak begitu. Jadi istilahnya harga tuh sangat menentukan ya. Sistem pricing menentukan. Orang kadang juga nggak mencari yang termurah karena ini bener nggak sih barangnya gitu loh. Karena jadi ragu. Jadi ragu. Nah di harga itu juga harus ada strateginya sendiri kayak gitu. Aku pun juga percaya Mas, sprayku bukan yang paling bagus, mungkin juga bukan paling murah. Nggak murah. Tapi aku pastikan bahwa semua QC dan semua kualitas yang muncul adalah yang terbaik yang bisa kita berikan gitu. Mungkin ada yang
lebih bagus lagi dengan teknologi atau dengan teknik jahit dan lain sebagainya, motif dan sebagainya yang harganya lebih mahal. Tapi once we can deliver the best that we can do dan dengan harga yang lebih bersahabat dan tadi ya plus responsiveness, terus packaging yang bisa deliver, terus tepat waktu. Kalau misalnya ada masalah kita bertanggung jawab, itu orang juga eventually akan memilih kita. Karena psikologi orang beli itu kan nggak cuman barang bagus doang kan, tapi the experience juga kan Mas penting. Betul. Nah itu yang aku pelajarin dari arsitektur. Jadi jangan cuman ngedesain sesuatu yang enak dilihat, tapi juga harus nyaman gitu loh. Oke. Karena kan kita experiencing itu ya, dan itu yang penting. Oke. Segmen terakhir, kita akan rapid fire question. Pertanyaan cepat, Mas Didi juga jawabnya cepat. Lebih suka desain pakai kertas dan pensil atau ke digital, Mas? Sekarang dua-duanya setengah. Jadi aku biasanya gambar sketch dulu di kertas, abis itu aku trace, aku warnainnya di digital. Gitu. Dan kamu ngerjain sendiri? Beberapa masih sendiri, tapi beberapa biasanya misalnya aku gambar, kasih ke tim, mereka yang warnain gitu. Tapi kalau aku punya waktu, itu meditatif juga sih. Iya ya, menyenangkan ya. Oke. Dari buku Pesan yang Datang Belakangan, what's your most inspiring part in writing that book? The most inspiring part adalah ketika aku bisa membagi bahwa sebenarnya di era yang sekarang mengglorifikasi kesuksesan, sebenarnya justru kekuatan terbesar kita datang ketika kita sedang jatuh, sedang takut, sedang gelisah. Justru disitulah kemampuan kita untuk mengenal diri sendiri. Dan di buku Pesan yang Datang Belakangan, nggak cuman isinya tentang selebrasi hidup, tapi bagaimana apa yang dilakukan ketika kita lagi sendiri dan merenung dan berada di tengah ketidakpastian. Dan justru itu adalah titik balik kamu untuk bisa sukses di IKAT. Dan itu adalah titik balik bisa menjadi sekarang. Kalau ada satu public figure yang Mas Didit pengen banget desainin baju, both internationally and nationally, siapa itu? Aku pingin kalau yang cowok tuh sebenarnya adalah David Beckham. Aku ngefans banget sama dia satu. Terus yang kedua adalah Nicole Kidman. Oh, ada apa dengan Nicole Kidman? Karena buat aku dia itu seperti apa ya, elegan banget gitu loh. Jadi aduh prestasi deh kayaknya kok bisa desainin buat dia gitu. Semoga ya Sun ya. Amin. Walaupun istrinya David Beckham juga desainer juga ya, tapi kan nggak Indonesia. Iya, nggak pakai master Indonesia. Nah, kebayang nggak misalnya David Beckham pakai baju kayak begini untuk sore-sore gitu ya. Tapi ketika lagi mau ada evening, dia bisa naikin gini, and then akhirnya begini. Wow, langsung ningrat kesannya. Langsung ningrat kan, ini inspired. Ada bros gitu kan? Dengan pakai bros. Why not? Keren. Emang beda sih ya. Desainer yang punya otak bisnis yang tajam tuh emang beda sih. Harus sih. Harus kan? Oke. Satu skill yang wajib dimiliki anak muda sekarang menurut lo, Mas? Kemampuan untuk menerima kekalahan. Why? Karena sekarang itu kan banyak banget mungkin generasi-generasi yang istilahnya adalah umur segini bisa dapat berapa miliar, umur segini bisa dapat berapa miliar gitu loh. Jadi anak-anak muda mungkin sekarang banyak juga yang struggling dengan itu. Beberapa tim aku yang, ya nih mas bangun tidur sedih. Kenapa? Ya scrolling si teman A udah bisa gini, si ini udah bisa gini. So kita harus bisa menerima, bukan kekalahan sih, tapi bisa, aku ralat lagi, mungkin bisa menerima ketidaknyamanan gitu loh. Berdamai dengan ketidaknyamanan gitu. Kalau zaman aku dulu ya sebelum ada sosial media segila sekarang itu kan kita nggak punya pembanding ya dalam hidup. Betul. Ya kan? Sekarang kebahagiaan kita direnggut oleh kita yang membandingkan dengan hidup orang lain. Benar. And stop doing it. I mean, sekarang coba deh teman-teman yang lagi denger nih podcastnya Mas Rory ini. Kita tuh sekarang dikasih sehat, masih bisa nafas, masih bisa minum, masih bisa makan, masih bisa ketemu sama keluarga kita gitu ya. Itu udah blessing gitu loh. Sesuatu yang dikasih secara gratis itu justru sesuatu yang paling mahal. Misalnya apa kesehatan. Mungkin kalau misalnya kita sakit atau apa kan ada di rumah sakit, udah keluarin duit itu kan segala macam kayak gitu. Jadi selebrasi aja deh. Dan aku juga percaya sih mas, sosial media itu kan curated. Yang muncul yang baik-baik aja. Kita nggak tahu. Misalnya yang dipamerin orang udah punya ini, udah punya itu. Satu, mungkin itu bukan punya dia, bisa jadi. Mungkin dia harus ngejual sesuatu untuk bisa afford uang mukanya. Dan bahkan dia mungkin struggling untuk bayar cicilan per bulannya. Betul. Ya kan, yang kita lihat kan yang baik-baik aja. Karena sosial media itu terkurasi yang baik-baik aja.
Lu enak ya dia jadi desainer, Ya. enak ya lu fashion show segala macam. Tapi lu tahu nggak ketika gue harus menangis ketika klien gue marah-marah gara-gara bajunya robek pas dia pakai. Were you there ketika Titi DJ udah mau 5 menit lagi nyanyi, tiba-tiba zippernya terlepas semua and I have to menjahit itu di belakang gitu karena aku salah pakai zipper. Were you there ketika mau ada acara kawinan di luar negeri ternyata beskapnya ketinggalan di Indonesia gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang off the record itu yang kemudian aku justru ceritain di sosial media biar orang tahu nggak cuman enaknya aja tapi lu juga harus jangan mau buahnya aja tapi ketika itu masih jadi biji you have to kasih pupuk dan segala macam ya lu juga harus ada di sana gitu loh. That's the beauty of it. There's no such thing as instant gitu. Oke. Ini rapid question yang ada jadi long Jadi panjang answer. ya. Terakhir, rapid question terakhir. Kalau lo jadi Menteri Ekonomi Kreatif, lo mau ngapain? Apa yang akan lo ubah? Apa yang akan lo disrupt? Menteri Ekonomi Kreatif yang pertama adalah mungkin membuat satu platform yang mengkurasi kerjaan atau produk-produk dari setiap daerah. Jadi sepertinya di setiap daerah tuh mungkin di bayangan gue tuh adalah punya badan-badan kurasi dan kemudian yang bisa istilahnya apa ya menjual produk-produk tersebut gitu loh. Jadi membikin satu badan usaha agar mereka tuh memiliki akses. Sekarang yang gue lihat itu adalah kenapa kurang berjalan mungkin karena aksesibilitas ya gitu. Jadi mereka hanya bisa mengakses orang-orang yang ada di sekitaran daerah mereka aja. Tapi ketika ini udah bisa well connected, misalnya aku juga mau titik hari ini nyobain kopi yang ada di Papua bisa di-send ke sini misalnya gitu. Atau aku mau beli tas apa ya misalnya tas rajut yang ada di Kalimantan dan segala macam. Tapi sekarang sih sebenarnya udah ada sih. Kita di toko istilahnya apa ya? Toko online juga udah ada. Tapi it will be good apabila dari sistemnya misalnya udah bisa dikondisikan gitu loh secara apa ya istilahnya align and structured. Tapi sekarang it's develop kok ekonomi kreatif udah ini banget udah maju lah gitu. Siapa tahu 2029 atau 2034 Didit Maulana adalah Menteri Ekonomi Kreatif kan? Senyum tuh adalah sebuah jawaban ya. One knows. Oke, terakhir, I believe your mom is one of your inspirations in doing amazing things. How would you describe your mom? Ini adalah yang pertama kali aku buka di podcast. Aku belum pernah cerita ini di podcast manapun. Jadi my mom sebenarnya adalah yang pertama kali ngajarin aku menjadi seorang entrepreneur. Ketika aku berusia 11 tahun. Oke. Dia selalu kasih kita karena dia single parent. Jadi kita punya uang bulanan itu terbatas. Jadi dia bilang, kalau mau lebih, kamu usaha sendiri. Jadi aku 11 tahun diajarin sama mama itu pergi ke dulu adalah gimana caranya naik angkot nih naik bus ke pasar pagi. Jadi ada satu tempat dulu di deket apa ya istilahnya di deket Ancol itu namanya pasar pagi. Jadi aku tuh beli mainan-mainan di situ. Harganya mungkin aku masih inget banget deh kayaknya 18.000. Terus aku jual lagi ke temanku tuh 24.000 gitu loh. Karena retail price di toko mainan deket sekolahan kita itu harganya segituan. Oke. Jadi aku deketin ke sananya lah gitu. Ya udah terus banyak orang yang nitip, istilahnya just tip kali ya gitu. Jadi aku Ke pasar pagi. aku bawa sampel dulu. Kalau mereka mau yang mana, mereka bisa tunjuk. Ya. Dan aku mulai dari situ. Usia berapa tuh? 11 tahun. Terus aku punya deal sama si tukang di tokonya. Nanti kalau yang ini nggak laku saya boleh tuker ya gitu si items yang udah aku beli di awal bisa gitu. Nah terus akhirnya ya udah aku berjualan itu dan itu menyenangkan loh gitu. Ibuku bilang kan awal-awal aduh mah tapi malu kenapa kamu kan nggak nyolong gitu. Jadi I think she's my first marketing guru ya gitu dan dia yang ngajarin aku untuk jangan pernah menyerah sama keadaan tapi kita harus bisa bermain dengan itu gitu loh. Karena kalau misalnya dia bilang, lihat mama, kalau mama mau kalau mama mau sedih-sedih, tiap hari mama bisa sedih, tapi kan mama enggak karena kamu sama adik kamu butuh biaya untuk sekolah dan segala macam gitu. Jadi ya udah, struggling kayaknya kita nggak ada sempat waktu sedih sih saat itu. Nggak sempat karena udah ya udah maju segala macam gitu. Jadi ya
Itu sih. Jadi makanya hubunganku sama mama tuh sangat dekat ya gitu. Dan dia yang mengajarkan aku semua hal ya tentang nggak cuma tentang hidup tapi bagaimana kita bisa lebih bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. What would you say to your mom today, Mas? Thank you Asih. Ya paling ya thank you. And then ibuku tuh dulu jualan bakso. Jadi aku kalau di sekolah dibilang anak tukang bakso, which is true, dan aku nggak ada malu dengan itu. Dulu tuh ada lagunya Melly, saya abang tukang bakso, itu ya, itu. Terus tapi dari situ adalah aku bertekad adalah aku pengen membuat ibuku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Aku pengen ngajak dia jalan-jalan karena one of her hobby is traveling. Ya, kita dulu nggak nyangka loh bisa pergi ke luar negeri gitu, nggak pernah ada di pikiran kita gitu loh. Jadi yang pertama kali aku ajak ibuku waktu itu adalah ke Bali. Saat itu kita ke Bali liburan bareng gitu ya. Wah Bali berhasil nih. Abis itu jauhan dikit deh ke Singapura. Abis itu lebih yang kejauh lagi gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Dari anak seorang tukang bakso yang akhirnya memiliki privilege untuk bisa menjalani ini semua gitu ya. Dan menurut aku if I can do it, mudah-mudahan teman yang lain juga bisa sih. Pertanyaan terakhir banget. This is gonna be our last question. Kembali lagi ke topik keluar dari zona nyaman. Apa yang pengen lo sampaikan ke teman-teman yang saat ini lagi bimbang karena mereka takut kehilangan kenyamanannya atau mereka takut untuk melangkah untuk sesuatu yang lebih besar? Oke, yang pertama adalah kita harus menyeimbangkan antara hati dengan logika. Kalau ngikutin hati aja, akhirnya kayak aku yang pertama kali. Cuman ngikutin passion aja ternyata nggak cukup ya, gitu. Jadi kita pun harus punya logic thinking, dalam arti kata pendapatannya bagaimana nanti, baik buruknya seperti apa gitu. Kemudian ini kalau ngomongin tentang bisnis ya. Kemudian apa sih perangkat yang bisa ngeboost atau bisa nguatin gue nih untuk bisa berhasil gitu. Jadi memang sebelum kita nyebur kita harus tahu airnya berapa derajat sih, gue bisa berenang nggak sih? Terus abis berenang nanti kalau misalnya di tengah gue capek apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kita harus mulai belajar dari situ. Tapi jangan sampai hal itu bikin kita jadi mundur, tapi justru harus semangat gitu. Oke. Yang pertama dan yang terakhir adalah always remember why you were doing that. Kembali lagi what your intention dan kembali lagi ke niat nawaitunya apa sih? Didit Maulana, thank you for your time. Thank you banget Mas Didit. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.